3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devani Srena Nuryansa ingin mempresentasikan tentang masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hubungannya dengan kemiskinan. Sebelum ke intinya, masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antar individu-individu yang berada dalam sekelompok tersebut. Dan adapun cara-cara terbentuknya masyarakat, yaitu 1. Manusia yang hidup bersama. 2. Bergaul dalam waktu yang cukup lama. 3. Menciptakan komunikasi dan peraturan. 4. Menyadari integrasi sosial. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi. Memasuki inti, masyarakat perkotaan sendiri dapat diartikan sebagai urban community yang lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya berbeda dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat perkotaan pun memiliki ciri karakteristik tersendiri, yaitu kehidupan keagamaan yang berkurang, lapangan pekerjaan yang lebih banyak, perubahan sosial yang tampak sangat nyata, dan pola pikir yang rasional. Nah, masyarakat pedesaan pun memiliki arti dan ciri karakteristiknya juga. Masyarakat pedesaan ialah masyarakat yang pada umumnya masih memegang nilai-nilai kultural, kebudayaan, dan juga adat-adat yang leluhur mereka ajarkan. Dan ciri karakteristik masyarakat pedesaan yaitu masih memegang tinggi nilai keagamaan dan kebudayaan, bergotong royong, sulit menerima hal yang baru, dan hidup dari pertanian. Selanjutnya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan. Ilmu pengetahuan ialah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu, hati, dan semesta sehingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami hakikat, landasan dasar, dan asal-usulnya, sehingga dapat juga memperoleh hasil yang logis. Untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah dan objektif diperlukan 4 sikap ilmiah, yaitu pertama, tidak ada perasaan yang bersifat pamrih sehingga mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif. Kedua, selektif, artinya mengadakan pemilihan terhadap problema yang dihadapi supaya didukung oleh fakta atau gejala dan mengadakan pemilihan terhadap hipotesis yang ada. Ketiga, kepercayaan yang layak terhadap kenyataan yang tak dapat diubah maupun terhadap indera dan budi yang digunakan untuk mencapai ilmu. Keempat, merasa apatis bahwa setiap pendapat, teori maupun aksioma terdahulu telah mencapai kepastian namun masih terbuka untuk dibuktikan kembali. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyataan hidup manusia. Menurut sastra prateja, fenomena teknik pada masyarakat memiliki ciri antara lain rasionalitas, artifisialitas, otomatisme, teknik berkembang pada suatu kebudayaan, monoisme, universalisme, dan otonomi. Yang terakhir yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Bagaimanakah peranan iptek terhadap kemiskinan? Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian-bagian yang dapat dibeda-bedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem yang berinteraksi dengan sistem-sistem lain dalam kerangka nasional seperti kemiskinan. Rata-rata orang yang hidup di bawah garis kemiskinan belum dapat membaca maupun menulis, sedangkan salah satu cara memberantas kemiskinan adalah dengan ilmu pengetahuan. Dengan dapat membaca dan menulis, seorang pemulung sampah bisa berkesempatan mendapat pekerjaan yang lebih layak dan menghasilkan banyak uang. Dan dengan ilmu pengetahuan juga dapat merubah seorang pengamen untuk berpikir kreatif dan memulai membuka suatu usaha dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kesimpulan dari saya, ilmu pengetahuan, teknologi, serta kemiskinan memiliki kaitan struktur yang jelas sebab bagi siapa saja yang dapat menguasai iptek maka dengan mudah berkembang mengikuti era globalisasi yang sudah modern ini. Dan berlaku pula bagi yang tidak dapat menguasai iptek maka akan tertinggal jauh oleh pesatnya perkembangan teknologi zaman sekarang. Bila di zaman ini yang sudah sangat modern ini masih ada masyarakat yang tertinggal dan tidak menguasai iptek, maka mungkin saja masyarakat masih terpuruk dalam kemiskinan karena mereka masih menggunakan cara yang lama
sudah tertinggal, tidak efektif dan efisien lagi di zaman sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.